Semakin tinggi naiknya, semakin kering nuraninya. Di puncak, haus tak pernah hilang. Naik setapak demi setapak, pandangan makin jauh. Tapi yang ditinggal di bawah tak pernah ikut tutuh. Katanya ini perjuangan, katanya demi semua. Tapi tiap langkah ke atas seperti makin tipis rasanya. Di puncak angin dingin, pandangan luas, tapi rasa cukup tak pernah ikut naik kelas. Kalau tujuan hidup cuma tambah kuasa, tak peduli berapa dicapai selalu kurang rasanya. Janji dipakai jadi tangga, dinaiki lalu dibuang tanpa rasa bersalah. Yang di bawah disuruh menunggu giliran, sementara yang di atas sibuk jaga kenyamanan. Haus di puncak, tak pernah reda. Semakin tinggi berdiri, semakin ingin kuasa. Haus di puncak, tak ada puasnya. Yang dicari bukan cukup, tapi lebih dan lebih. Tanpa jeda. Yeah. They climb with smiles, but I stay hungry. Mencari lagi walau sudah di posisi tinggi. Kalau rasa cukup dianggap kelemahan, keserakahan berubah jadi standar keberhasilan. Puncak bukan akhir, katanya permulaan. Padahal cuma alasan buat nambah genggaman. Yang dulu teriak soal keadilan, kini diam karena takut kehilangan kenyamanan. Di atas semua tampak kecil dan ringan, masalah orang lain terlihat jauh dari kepentingan. Kalau jarak bikin hati membeku, jangan heran suara dari bawah tak lagi terdengar utuh. Haus di puncak, terus meminta, bukan air yang dicari tapi kenali tanpa batasnya. Haus di puncak, mata terbuka tapi hati tertutup rapat oleh ambisi yang membuta. Bukan lapar biasa, ini nafsu berlapis. Bukan soal bertahan, ini soal tak pernah puas meski sudah di atas garis. Kami lihat bola yang berulang rapi. Siapa yang naik berubah cara berbagi. Dari bicara lantang jadi bahasa aman. Dari menuntut adil jadi menjaga keadaan. Haus di puncak, hidup dari pembenaran. Ini wajar, ini proses, ini pengorbanan. Padahal yang dikorbankan selalu sama. Yang tak punya akses, yang tak punya nama. Kalau puncak membuat lupa asal, berarti ketinggian tak pernah netral. Lebih baik berhenti dan menoleh ke bawah daripada terus naik tapi kehilangan arah. Haus di puncak, kami sebut namanya. Ambisi tanpa rem, ego tanpa batasnya. Haus di puncak, waktunya sadar. Ketinggian tak berarti apa-apa kalau nurani ditinggal lapar. Tak semua yang di puncak layak dipuja. Karena yang benar-benar tinggi adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti dan berbagi air. Bukan alam yang diburu, bukan pengalaman yang dicari. Ini safari, tempat nafsu berburu kepentingan sendiri.
penuh rencana. Katanya silaturahmi tapi matanya cari celah. Langkahnya halus, bahasanya santun, tapi insting predatornya bangun saat lihat peluang muncul. Safari bukan soal jalan jauh, tapi soal wilayah mana yang bisa ditakluk. Setiap singgah dihitung nilainya, bukan siapa yang ditemui, tapi apa yang bisa dibawa pulang ke meja. Mereka foto dengan latar kebersamaan, kapian hangat nutup niat di belakang layar. Kalau semua kunjungan punya agenda tersembunyi, itu bukan perjalanan, itu transaksi yang disamarkan rapi. Hey! Nafsu bersafari, berburu di balik senyum. Datang sebagai tamu, pulang bawa keuntungan penuh. Nafsu bersafari, peta di kepala, bukan cari makna, tapi titik mana yang bisa dikuasai cepat dan rata. They call it networking, I call it tracking. Mengamati mangsa, hitung waktu buat striking. Kalau semua relasi dinilai dari manfaat, kepercayaan berubah jadi alat yang cepat rusak. Setiap janji jadi umpan yang dilempar, biar target percaya sebelum diseret pelan. Bahasa halus dipakai jadi senjata, karena manipulasi paling efektif datang tanpa teriak. Safari ini tak pakai senapan, cukup kata manis dan jembatan di bayangan yang polos disuguhi mimpi yang waspada dibilang tidak susah diajak kompromi. Nafsu bersafari, tanpa rasa cukup. Semakin banyak singgah, semakin haus menumpuk. Nafsu bersafari tak kenal henti, yang dilalui ditinggal bekas, yang diambil dibawa pergi. Ini bukan kunjungan, ini perburuan. Bukan soal hadir, tapi apa yang bisa diamankan. Peta dibentang bukan untuk eksplorasi, tapi untuk tandai wilayah mana yang bisa dieksploitasi. Kalau semua perjalanan berakhir di kantong yang sama, jangan sebut itu kerja, itu rakus yang sedang jalan-jalan. Hey, hey. Nafsu bersafari, hidup dari pembiaran, dari lelahnya orang yang capek curiga dan bertahan. Karena saat semua tampak normal dan sopan, keserakahan bisa lewat tanpa perlawanan. Kami belajar membaca jejak di tanah, bukan dari pidato tapi dari dampak yang tertinggal parah. Dan setiap safari yang ketarna puas akan berakhir saat bangsa sadar dan melawan dengan suara keras. Nafsu bersafari, kami tahu arahnya, bukan ke depan bersama, tapi ke atas sendirian saja. Nafsu bersafari, waktunya berhenti, karena yang terus berburu akhirnya akan diburu oleh nurani. Tak semua yang datang membawa niat baik, tak semua senyum berarti damai. Kadang yang paling berbahaya adalah mereka yang menyebut perburuan sebagai perjalanan biasa. Tak semua kekuasaan berteriak, sebagian diam, menggenggam erat, sampai yang lain tak bisa bernafas. Ya, tangan menggenggam di balik meja rapi, tak terlihat tapi arah hidup ditarik ke sini. Katanya netral, katanya profesional, tapi genggaman itu berat, dingin dan personal. Tak perlu uang taman, cukup kontrol aliran. Siapa dapat akses, siapa diparkir di antrian. Kalau keputusan lahir dari genggaman sempit, jangan heran ruang gerak makin sedikit. Jari-jari licin oleh kepentingan, mengunci peluang sebelum sempat berkembang. Yang lepas disebut lemah dan naif, yang patut dipelihara biar sistem tetap hidup. Tangan menggenggam terlalu erat, bukan melindungi tapi menekan.
semua diatur tapi tak ada yang tahu. Kalau kendali jadi candu, kuasa berubah jadi racun yang ditelan tanpa ragu. Setiap peluang diperas nilainya sampai yang tersisa cuma abu dan luka. Yang ingin tumbuh disuruh tunduk karena genggaman takut kehilangan yang sudah dirangku. Bahasa sopan ada bersahabat tapi semua jalan punya pagar dan syarat. Kalau kebebasan harus minta izin, itu bukan kesempatan, itu jerat yang dibikin licin. Tangan menggenggam, sunyi tapi kejam, tak bersuara tapi tekanannya dalam. Tangan menggenggam, tak kelihatan namun bakatnya tertinggal di setiap keputusan. Lepaskan, beri ruang. Genggaman berlebih hanya melahirkan perlawanan. Kami lihat siapa yang takut berbagi karena kuasa rapuh bila tak dimonopoli. Yang percaya diri tak perlu mencengkeram, yang ragu mengunci segalanya biar tetap nyaman. Tangan menggenggam hidup dari ketakutan, takut disaingi, takut kehilangan peran. Padahal dunia tak runtuh saat dilepas, justru bernapas saat ruang diberi luas. Kalau semua harus lewat satu genggaman, itu bukan kepemimpinan, itu ketergantungan. Dan setiap genggaman yang menolak terbuka akan dipaksa lepas oleh waktu dan suara. Tangan menggenggam, kami lawan tekanannya. Bukan semua harus dikontrol demi aman katanya. Tangan menggenggam, waktunya terbuka. Karena kuasa jati tak lahir dari cengkeraman tapi dari kepercayaan nyata. Tangan yang terus menggenggam akan lelah sendiri, yang bertahan lama adalah mereka yang berani. Lepaskan dan berbagi kendali. Tak semua lapar berisik. Ada yang diam, tersenyum, dan menunggu giliran memangsa. Lapar tak terucap, tapi matanya bicara. Setiap gerak pelan penuh perhitungan arah. Katanya cukup, katanya aman, tapi tangannya masih mencari celah di balik pernyataan. Tak pernah teriak, tak pernah menuntut, cuma duduk rapi sambil mengukur waktu yang tepat untuk menyergap lembut. Kalau nafsu disembunyikan sebagai kesabaran, itu bukan dewasa, itu strategi kelaparan. Wajah tenang, isi perut berisik, keinginan ditahan biar terlihat elit. Yang di depan bicara nilai dan etika, di belakang menghitung porsi siapa dapat berapa. Lapar tak terucap, diam tapi ganas, tak minta banyak tapi ingin menguasai luas. Lapar tak terucap, tak terlihat, namun dorongannya kuat, bikin batas moral cepat robek dan retak. Robek dan retak. They play it calm, waiting for the plate, sambil senyum manis tapi tak pernah kenyang. Kalau keserakahan belajar menyamar, ia akan datang paling sopan, paling pintar. Tak semua rakus itu brutal, ada yang pakai bahasa intelektual. Kalau keinginan dibungkus rasional, manipulasi terasa logis dan normal. Yang lain sibuk bertahan hidup, yang ini sibuk cari celah buat hidup lebih empuk. Karena lapar yang tak diakui, tak pernah puas meski sudah diberi. Lapar tak terucap, menunggu waktu, bukan soal kebutuhan tapi ambisi membatu. Lapar tak terucap, tak ada cukup, semakin dipenuhi semakin dalam lubangnya menghisap dan menutup. Menghisap dan menutup. Ini bukan sabar, ini menahan nafsu, bukan menunggu giliran. Ini lapar yang disamarkan rapi dan palsu. Kami lihat siapa yang pura-pura puas, padahal ingin lebih dari yang pantas. Yang tak pernah bilang cukup akan selalu merasa kurang walau duduk di puncak. Lapar tak terucap, hidup dari kebiasaan, dari lingkungan yang memaklumi keserakahan. Karena saat semua terlihat sopan dan tertib, yang paling berbahaya adalah niat yang tak pernah diakui jujur dan bersih. Kalau semua ingin lebih tanpa mau berbagi, jangan heran keadilan tinggal teori. Karena dunia bukan kekurangan sumber daya, ia cuma penuh oleh lapar yang tak mau mengaku punya batasnya.
Lapar tak terucap kami bongkar wajahnya. Bukan kebutuhan cuma nafsu yang dipelihara. Lapar tak terucap, waktunya sadar yang tak pernah mengaku lapar justru paling rakus tak diberi kesempatan lebar. Diberi kesempatan lebar. Mengaku lapar bisa diselesaikan. Menyembunyikannya hanya melahirkan keserakahan yang tak pernah kenyang. Mengaku lapar, mengaku lapar, mengaku lapar. Bukan semua rencana lahir dari pikiran. Sebagian besar datang dari perut yang tak pernah kenyang. Agenda disusun rapi, map berwarna bersih, tapi isinya lapar yang disamarkan manis. Katanya prioritas, katanya mendesak, padahal cuma urutan siapa yang paling cepat kenyang dan cekak. Meja penuh kertas, gelas kopi dingin, keputusan panas tapi arahnya dingin. Kalau kebutuhan pribadi duduk di kursi utama, jangan heran hasilnya timpang ke satu nama. Bahasa formal jadi bumbu penenang, biar rakus terdengar logis dan tenang. Yang bertanya dibilang tak paham konteks, padahal konteksnya cuma siapa dapat apa next. Agenda perut lapar memimpin, bukan akal sehat tapi nafsu yang dingin. Agenda perut dibungkus rencana, katanya demi semua tapi porsinya satu arah saja. They plan with smiles, but stomachs growl. Semua dihitung dari untung personal. Kalau empati kalah sama kalkulator, keputusan berubah jadi mesin predator. Masalah dikemas jadi peluang, derita orang lain jadi bahan dagang. Yang penting perut aman dan penuh, sisanya disuruh sabar, disuruh patuh, disuruh menunggu. Setiap opsi dinilai dari manfaat, bukan dampak luas tapi efek cepat. Kalau nurani harus antri di belakang, agenda perut pasti melaju paling depan. Agenda perut tak pernah cukup, semakin diberi semakin rakus menumpuk. Agenda perut sunyi tapi tajam, tak berisik tapi dampaknya dalam dan kelam. Bukan prioritas, ini kepentingan, bukan solusi. Ini porsi yang diamankan. Kami lihat pola yang berulang terus, ganti istilah tujuan tetap lurus. Kalau setiap krisis jadi kesempatan makan, berarti lapar sudah dijadikan kebiasaan. Agenda perut hidup dari pembenaran, dari kalimat wajar dan keadaan. Padahal yang wajar itu berbagi ruang, bukan menghabiskan jatah sebelum orang lain datang. Kalau semua keputusan berujung kenyang sendiri, jangan heran kepercayaan mati pelan dan pergi. Karena perut yang memimpin arah, tak pernah peduli siapa yang jatuh dan remuk di bawah. Agenda perut kami bongkar namanya, bukan strategi cuma rakus yang disusun rapi. Katanya agenda perut waktunya dihentikan, karena yang dipimpin nafsu takkan pernah sampai ke tujuan yang adil dan berperi kemanusiaan. Yang adil dan berperi kemanusiaan. Rencana boleh tebal, bahasa boleh mahal, tapi kalau perut yang pegang kendali, keadilan selalu datang terlambat.
Semakin tinggi kursinya, semakin besar godaannya. Bukan cuma soal duduk, tapi soal siapa yang tak mau turun. Kursi tinggi empuk, pandangan luas, dari atas segalanya terlihat kecil dan lepas. Katanya ini amanah, katanya tanggung jawab, tapi hasrat pelan menyusu bikin arah menyimpang tanpa sadar. Duduk lama bikin lupa rasa, yang dulu janji berbagi kini jaga kuasa. Kalau posisi lebih penting dari prinsip, nilai perlahan dilipat, disimpan rapi lalu ditinggal tipis. Di bawah riuh, di atas sunyi, keputusan dibuat jauh dari denyut realitas sehari-hari. Kalau jarak bikin empati memudar, jangan heran hasrat tumbuh subur tanpa penghalang sadar. Hasrat di kursi tinggi terlalu menggoda, bukan cuma duduk tapi ingin berkuasa lebih lama. Hasrat di kursi tinggi tak mau turun, semakin berat melepaskan dan mengakui batasan pun. They say I'm here to serve, but love the throne. Kenyamanan bikin lupa tujuan awal yang pernah diucap. Kalau akses jadi candu dan sorotan jadi nafas, kursi berubah jadi sangkar emas. Setiap kritik dianggap ancaman, karena hasrat takut digoyang dan dipertanyakan. Yang mengingatkan disebut pengganggu, yang memuji dipelihara biar ilusi tetap utuh. Bahasa berubah makin aman, tak lagi jujur tapi penuh perhitungan. Karena di kursi tinggi kesalahan kecil terasa mahal untuk diakui. Hasrat di kursi tinggi tak terlihat, tapi mendorong keputusan tanpa suara dan isyarat. Hasrat di kursi tinggi, diam tapi kuat, mengikat kaki menutup mata, bikin lupa arah yang seharusnya tepat. Kursi bukan mahkota, kursi bukan tahta. Kalau duduk terlalu lama, hasrat akan menelan nurani tanpa sisa. Kami lihat siapa yang takut turun, karena di bawah harus kuli mendengar dan tunduk. Hasrat di kursi tinggi, hidup dari pembenaran masih dibutuhkan, belum ada pengganti demi kestabilan. Padahal yang stabil itu ego yang jaga pagar mati-matian biar tetap nomor satu. Kalau perubahan selalu ditunda, berarti kursi lebih penting dari masa depan bersama. Lebih baik kursi berganti daripada hasrat dan mengunci semua pintu kemungkinan, karena kekuasaan tanpa batas waktu selalu berakhir menekan, bukan memimpin dengan nurani yang utuh. Hasrat di kursi tinggi kami suarakan, bukan semua yang duduk layak dipertahankan. Hasrat di kursi tinggi, waktunya sadar, yang tak mau turun perlahan akan dijatuhkan oleh waktu dan suara yang tak bisa dibungkam selamanya. Kursi hanyalah benda yang berbahaya, adalah hasrat yang tumbuh saat seseorang lupa mengapa ia duduk di sana. Senyum itu gratis, sampai kamu tahu berapa yang harus dibayar di belakangnya. Senyum rapi, nada bersahabat,
Ucapan hangat tapi maksudnya padat. Katanya tulus, katanya terbuka, tapi tiap gestur punya angka yang disimpan di saku rahasia. Jabat tangan lama, tatap mata tenang, di kepala kalkulator jalan pelan. Kalau keramahan datang dengan syarat, itu bukan empati, itu penawaran tersirat. Bahasa halus jadi tirai, nutup niat yang tak mau terlihat, telanjang di ruang ramai yang polos, dikasih harap yang waspada, dibilang negatif dan terlalu gelap. Balik senyum ada harga, tak semua ramah datang tanpa biaya. Balik senyum ada harga, Yang terlihat hangat sering menyimpan tagihan tersembunyi di akhirnya. Yeah, they smile first, then ask later. Semua terasa dekat sebelum jadi transaksi kotor. Kalau kebaikan datang dengan invoice, kepercayaan berubah jadi barang sekali pakai, no choice. Foto bersama caption empati, tapi yang diambil lebih banyak dari yang dibagi. Kalau kepedulian muncul pas ada untungnya, itu bukan solidaritas, itu strategi bernama citra. Nada tenang, wajah bersih, tapi keputusan beratnya selalu ke satu sisi. Yang tak mau bayar diminta menunggu, sementara yang siap menebus lewat jalur cepat dan pintu rahasia di belakangmu. balik senyum ada harga, Manis di depan, pahit di belakang meja. balik senyum ada harga, Yang tak sanggup bayar disingkirkan perlahan tanpa suara. Kami bukan diskon, kami bukan angka. Jangan jual empati kalau ujungnya cuma laba. Kami belajar membaca gerak alis, membedakan niat tulus dari yang manipulatif dan licin. Karena senyum bisa dilatih, tapi konsistensi tak bisa dibeli murah dan instan. Balik senyum ada harga, itu pola diulang rapi sampai terasa normal dan wajar saja. Yang kritis dibilang curiga, padahal luka datang dari kepercayaan yang disalahgunakan berulang kali tanpa rasa bersalah. Kalau semua keramahan punya tarif, jangan heran dunia bediding dan pasif. Karena saat kebaikan diperjualbelikan, yang paling miskin adalah kejujuran dan hubungan kemanusiaan. balik senyum ada harga, Kami buka topengnya, balik senyum ada harga, kami ingatkan lebih baik jujur tanpa senyum daripada manis tapi menagih diam-diam dimakan. Diam-diam dimakan, diam-diam dimakan. Lebih baik jujur tanpa senyum daripada manis tapi menagih diam-diam di belakang. senyum sejati tak pernah menagih, ia memberi tanpa kuitansi. Sisanya hanya etalase yang bercahaya untuk transaksi sunyi. Bukan karena kurang, tapi karena tak pernah merasa cukup. Naik satu tangga, mata sudah cari yang lebih tinggi. Belum duduk tenang, tangan gatal pengen kunci kursi. Bukan soal bertahan, ini soal lapar. Perut penuh pun masih minta porsi tambahan tanpa sadar. Ambisi tak puas, bertopeng mimpi besar, padahal isinya cuma ego yang minta disembah dan diputar. Semua pencapaian jadi lantai, bukan tempat berdiri, tapi pijakan buat tinjak yang lain. Katanya visi, katanya target, tapi tiap langkah ninggalin bekas rusak dan paket konflik. Kalau tujuan bikin nurani mati rasa, itu bukan kemajuan, itu kehancuran yang dirapikan dengan bahasa dewasa. Ambisi tak puas, tak pernah berhenti. Dikasih dunia, masih minta langit jatuh ke telapak sendiri. Ambisi tak puas, tak ada garis akhir, semua dianggap kurang. Bahkan saat yang lain sudah kehabisan nafas dan mimpi. They call it hunger for success, tapi lupa bedain lapar sehat sama rakus yang bengis. Setiap tepuk tangan bikin ketagihan, sampai kritik dianggap musuh dan peringatan dibilang halangan. Kalau semua harus dikorbankan demi naik, jangan kaget kalau di puncak cuma ada sunyi dan wajah palsu yang tak lagi baik. Relasi jadi alat, janji-janji memang terapu, dipakai sekali dibuang saat sudah runtuh. Ambisi tak puas bikin tuli, tak dengar retak di bawah kaki sendiri. Yang penting ke atas meski lantai berdarah, asal nama terpampang meski makna perlahan punah.
Cukup itu pilihan, tapi rakus jadi kebiasaan. Kalau ambisi tak punya batas, ia akan makan tuannya sendiri perlahan. Yang haus kuasa jarang sadar bahwa kekosongan tak bisa diisi dengan puncak dan gelar. Makin tinggi berdiri, makin jauh dari tanah, makin lupa wajah-wajah yang dulu jadi alasan melangkah. Ambisi tak puas itu lingkaran setan, dikejar tanpa akhir, dituntut tanpa jeda perenungan. Kalau nilai dijual demi posisi, jangan heran kalau harga diri hilang, tak bisa dibeli kembali. Kami bukan anti mimpi besar, kami lawan mimpi yang dibangun dari lapar. Tak wajar karena saat ambisi tak mau puas. Yang runtuh bukan cuma sekitar, tapi kemanusiaan yang paling keras menjerit dalam diam. Ambisi tak puas, Kami buka mata, bukan semua yang naik pantas dipuja. Ambisi tak puas, ingatkan keras, tanpa batas. Ia bukan kekuatan, tapi lubang yang tak pernah bisa diisi seberapapun kau menambah. Tak semua lapar harus dituruti. Kadang yang paling berani adalah berhenti dan berkata, cukup, sebelum aku kehilangan diri sendiri. Di depan meja, senyum rapi. Di balik meja, piring tak pernah kosong. Di luar ruangan, banyak yang cuma kebagian sisa janji. Kenyang di balik meja, tangan bersih dikata, tapi noda tak hilang cuma karena dibungkus bahasa. Piring penuh, gelas tak pernah kosong. Sementara di luar antrean hidup makin panjang dan bolong. Mereka bilang kerja keras, bilang hasil pantas, padahal jalannya licin, dilap kering sama kuasa. Setiap suapan datang dari ruang sunyi, tempat keputusan jatuh tanpa pernah didengar jerit ini. Meja kayu berat menahan beban, bukan cuma dokumen tapi nurani yang dipendam. Yang duduk di situ jarang lihat lantai, karena karpet tebal bikin lupa rasa dingin realita di kaki. Kenyang di balik meja, diam dan aman. Di luar badai, di dalam ruangan nyaman. Kenyang di balik meja, senyum profesional. Perut penuh tapi empati dikunci rapat minimal. Yeah, they talk about growth, about stability, tapi lupa tanya siapa yang bayar biayanya daily. Kalau semua angka naik tapi hidup makin sesak, berarti ada yang makan banyak sementara yang lain cuma mengais retak. Dan di balik kedengar suara retak dari bawah kaki sendiri. Semua kritik dibilang gangguan, semua tanya dianggap rekaman. Mereka rapat panjang, makan siang mewah, bicara efisiensi sambil buang sisa tanpa rasa salah. Kalau kenyang bikin lupa asal rasa lapar, jangan heran kalau empati mati perlahan dan mengerah. Kenyang di balik meja, clean and calm, tangan bersalaman, hati tetap dingin dan diam. Kenyang di balik meja, so polite, masalah dibungkus rapi, disimpan, ditunda sampai lupa siapa yang menjerit tiap night. Kami bukan angka, kami bukan laporan. Kenyangmu dibayar oleh lapar yang tak pernah masuk ruangan. Meja jadi benteng, jarak makin lebar, yang dibalik tak pernah sentuh debu jalanan kasar. Keputusan jatuh kayak hujan dari langit, tapi tak satu pun bertanya siapa yang kehujanan paling sakit. Yang dibalik meja bukan cuma soal makan, tapi kuasa untuk tak
tak peduli dan tetap aman. Kalau duduk terlalu lama di kursi empuk, hati bisa tumpul, nurani jadi lumpuh. Kami tak iri pada piringmu yang penuh, kami muak pada sunyi saat suara kami dibekukan utuh. Karena yang paling kejam bukan lapar, tapi kenyang yang memilih menutup mata dan telinga dengan sadar. Kenyang di balik meja, ingat ini, tak semua yang rapi itu suci. Kenyang di balik meja, wake up. Kalau kenyamananmu lahir dari pengabaian, maka itu bukan keberhasilan, itu hutang yang menunggu ditagih. Hutang yang menunggu ditagih. Hutang yang menunggu ditagih. Hutang yang menunggu ditagih. Meja boleh tinggi, ruangan boleh sunyi, tapi sejarah selalu ingat siapa yang kenyang saat yang lain dibiarkan lapar tanpa suara. Bukan tanggung jawab yang mereka kejar, tapi posisi. Bukan beban yang dipikul, tapi pangkat yang dipajang. Keinginan berpangkat, haus naik satu tingkat. Bukan buat melayani, buat dilihat dan diingat. Lencana di dada, ego makin tebal. Janji tinggal arsip, ambisi tumbuh brutal. Taga kekuasaan licin tapi dipaksa panjat. Sikut kiri kanan yang jatuh dibilang tak layak. Katanya siap memimpin tapi anti kritik. Karena kursi empuk bikin mental alergi sama logik. Mereka hafal pidato, lupa makna kata. Bersuara lantang tapi kosong di data. Setiap senyum dihitung, setiap langkah diukur. Bukan soal dampak, yang penting jabatan naik terukur. Keinginan berpangkat, Bukan pengabdian, naik level ego, turun kepekaan. Keinginan berpangkat, topeng rapi. Semakin tinggi posisi, semakin jauh dari realita yang kami hadapi. They don't chase justice, they chase the fame. Nama gede di papan, foto besar, headline fame. Kalau tujuan cuma naik satu lantai, jangan heran fondasi retak, bangunan goyang sampai mati. Setiap rapat jadi aja pamer kata. Yang paling keras bukan paling benar faktanya. Yang kritis disingkirkan pelan-pelan, yang nurut dikasih tangga buat naik jabatan. Keinginan berpangkat bikin tuli dan buta. Tak dengar suara rendah, tak lihat luka. Karena dari atas semua terlihat kecil. Termasuk masalah yang bikin hidup orang lain pahit dan getir. keinginan berpangkat, clean ambition. Katanya visi besar, isinya pengamanan posisi. Keinginan berpangkat, so official. Tapi hati dikunci, empati dicet dari sistem internal. Lagi bukan naik dikunci, empati dicet dari sistem internal. Kami bukan batu loncatan, kami bukan dekorasi. Pangkat tanpa tanggung jawab itu cuma ambisi yang dikasih seragam resmi. Mereka bilang proses, tapi lompat antrian. Bilang aturan tapi fleksibel kalau soal kepentingan. Keinginan berpangkat bikin standar bengkok. Yang sama jadi beda tergantung siapa yang pegang remote. Kalau jabatan cuma alat buat aman sendiri, jangan minta hormat dari yang disakiti. Karena pangkat tak otomatis bikin layak. Kalau nurani dikorbankan demi naik satu anak tangga. Kami muak lihat ambisi pakai jas rapi, bicara besar tapi tanggung jawabnya mati. Karena yang paling berbahaya bukan musuh terang-terang, tapi keinginan berpangkat dibungkus kata pengabdian. Keinginan berpangkat, ingat ini, Tak semua yang naik berarti pantas di posisi. keinginan berpangkat, Wake it up. Kalau tujuan cuma di atas, jangan heran kalau yang di bawah hancur dan muak. Maka bisa naik, nama bisa diksa, tapi sejarah selalu tanya apa yang kamu lakukan saat akhirnya kamu sampai di atas.